Assalamualaikum anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, hari ini Ustazah mau melanjutkan materi yang kemarin tentang reproduksi ya. Kalau hari ini kita akan bahas tentang reproduksi pada hewan. Jadi, perkembangbiakan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual, atau generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara perkembangan vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang cara perkembangbiakan generatif atau seksual atau melalui perkawinan ya. Jadi perkembangbiakan secara seksual atau generatif itu sama juga sebagai perkembangbiakan secara kawin. Kenapa? Karena dia melibatkan sel kelamin jantan atau kita sebut dengan spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi ketika sel kelamin jantan atau sperma tadi ketemu dengan sel telur, maka akan terjadi sebuah pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ovivar atau bertelur, yang kedua vivivar melahirkan, dan ovovivivar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara ovivar atau bertelur. Jadi setelah terjadi pembuahan atau embrio akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cangkang. Di dalam cangkang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan yang siap dikonsumsi oleh embrio atau calon bayi. Nah, beberapa ciri hewan yang bertelur adalah yang pertama itu adalah tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Biasanya hewan yang bertelur itu contohnya pada unggas, reptil, dan kedua kelas adalah ikan. Vivivar atau melahirkan. Jadi vivivar atau melahirkan karena makhluk hidup yang mengalami cara perkembangbiakan ini akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Jadi embrio tumbuh dan berkembang dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Jadi sama dengan manusia ya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan adalah kelas mamalia, paus, dan hiu. Ciri-ciri hewan yang melahirkan adalah yang pertama adalah memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga dan tubuh dilindungi oleh rambut. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara bulu dengan rambut. Jadi semua jenis kelas mamalia atau manusia dan hewan-hewan lainnya yang tergolong dalam mamalia itu memiliki rambut. Sedangkan hewan-hewan seperti unggas atau sekelas aves seperti angsa, burung itu namanya bulu. Selanjutnya yang terakhir adalah ovovivivar atau bertelur dan melahirkan. Jadi dia ini merupakan kombinasi atau gabungan dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya. Jadi setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sedikit mirip dengan telur, namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, anakan akan dilahirkan oleh hewan betinanya. Beberapa hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivivar adalah platypus, kuda laut, dan ikan hiu. Beberapa jenis kobra juga melakukan ovovivivar. Oke, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif ya atau seksual. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual tanpa melalui perkawinan. Nah, perkembangan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Contohnya itu seperti hewan-hewan yang bersel satu, contohnya bakteri, hidra, dan bintang laut. Baik, yang pertama kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Jadi tunas itu bukan hanya terjadi pada tumbuhan saja ya, tetapi beberapa hewan itu juga melalui perkembangbiakan melalui tunas. Itu contohnya pada hewan spong atau
hewan spong yang ada dalam dasar laut, dan beberapa jenis hydra. Jadi, sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Yang kedua adalah fragmentasi. Jadi, fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing dan planaria. Jadi, kita harus bisa membedakan antara membelah diri dengan fragmentasi ya. Jadi, ketika fragmentasi, ketika kita memotong bagian kepala cacing, maka kepala tadi akan membentuk badan dan ekor. Nah, kemudian ekornya yang kita potong akan membentuk bagian batang dan kepalanya. Jadi setiap bagian tubuhnya itu mampu menghasilkan tubuh yang lainnya. Yang terakhir adalah membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel untuk membentuk individu baru yang lengkap tanpa proses pertumbuhan. Jadi contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara membelah diri adalah amoeba dan beberapa bakteri lainnya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Ustazah. Jika ada yang masih belum dipahami atau belum mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan, silakan bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.